Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau presentasi tentang UTS-nya ya dari mata kuliah Intelligent System. Nah, jadi domainnya itu sistem ini bertujuan untuk rekomendasi perangkat laptop ya buat mahasiswa. Nggak harus mahasiswa tapi umumnya atau poinnya ini di sini buat mahasiswa ya. Jadi tujuannya untuk memberikan saran jenis laptop yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kebutuhan yang dibutuhkan tuh ada 3. Dari jurusan, aktivitas, dan juga budget. Ini jadi input buat di sistemnya nanti. Nanti hasil akhirnya itu adalah laptop yang cocok buat mereka. Terus jenis agentnya sini aku pakai 2 ya. Pertama tuh reasoning agent, yang kedua tuh learning agent. Jadi reasoning agent ini dia untuk penalaran metode forward chaining, jadi pakai metode forward chaining buat narik kesimpulan dari fakta-fakta yang diberikan oleh user. Ini juga pakai rule base ya, yang isinya tuh ada ketiga input tadi. Terus yang kedua adalah learning agent, jadi ini memperbarui pengetahuannya ya dari feedback-feedback yang diberikan oleh user saat dia menggunakan aplikasinya. Jadi nanti di hasil akhir itu ada feedback, apakah jawabannya cocok atau tidak cocok. Nah, dari situ datanya nanti disimpan. Lalu sebelum masuk ke dalam reasoning agent lagi, itu akan dicek dari hasil data by learning agent. Jadi dia ngecek dulu terus belajar lagi. Jadi nanti rule-nya tuh bakal bisa bertambah menyesuaikan dengan learning agent-nya. Gitu. Terus metode reasoning-nya itu kita pakai forward chaining. Terus juga ini prosesnya, nerima fakta awalnya, terus fakta tersebut dibandingkan dengan premis aturan atau rule-rule yang didefinisikan. Terus juga ini premis, konklusi, dan ini contohnya. Ini mekanisme feedback-nya. Nah, ini link pengumpulan. Ada GitHub dan juga aplikasi. Kalau GitHub-nya sendiri, dia bentuknya kayak gini kurang lebih. Nah, sini juga udah aku rapihin. Jadi ada 2 ya projectnya, yaitu ada backend dan juga frontend. Di sini aku bentuk menjadi web aja. Di sini juga dijelasin nih, dibuat menggunakan React dan juga Flux sebagai backendnya. Oke, nah ini juga detailnya nih, detail aplikasinya. Kita masuk ke backend dulu. Yang di sini aku pakai Python. Yang dibutuhkan tuh library-nya ada 4 ya. Ada Flux, ada Course, dari Flux Course ya, ada JSON dan juga OS. Nah, di sini awalnya tuh ada learning data. Learning data ini tujuannya buat nyimpen datanya ya. Jadi hasil learning agent-nya disimpan di sini. Di sini tuh datanya udah auto dibikinin, file dibikinin otomatis karena di sini jika tidak ada dia auto dibikinin. Ini buat ngeload datanya, learning data ini. Terus ini ada atau save hasilnya, save hasil feedbacknya gitu, ke dalam si learning data. Nah ini ada rule-rule-nya. Kalau di jurusan informatika berarti butuh CPU i5 gitu. Kalau di jurusan informatika lagi dia butuh RAM 8 GB dan seterusnya. Cukup banyak ini. Nah, ini adalah proses forward chaining-nya. Jadi di sini pas dimasukin ke dalam for-nya itu mengecek ya premis dengan fakta yang ada. Nanti hasilnya di return fakta dan juga log-nya. Ini log di sini butuh karena biar kita bisa ngelihat rule-nya tuh bener atau enggak gitu. Jadi kayak log aktivitas atau history gitu. Ini adaptive adjustment-nya. Nah, di sini nih penggunaan dari learning data tadi. Jadi dia belajarnya lewat sini nih. Datanya akan dimasukkan ke rule yang baru ya dari data learning data tadi. Nah, ini ada 2 endpoint. Yang pertama tuh recommend, yang kedua itu adalah feedback. Jadi recommend itu seperti namanya, di sini ada 3 inputan, jurusan, aktivitas, dan juga budget. Ini jurusan yang tersedia, yang disediakan ya. Jadi dia nggak bisa ngetik sembarangan. Aktivitas juga sama. Di budgetnya ada 3 kondisi. Terus ini forward chaining-nya, ini kan ngambil dari function di atas ya. Yang ngembaliin fakta dan juga log-nya. Nah, ini hasil rekomendasinya. Di sini sebelum dia masuk ke hasil akhir, ini hasil akhir ya, ada 4 data, input fakta awal, fakta akhir, log-nya nih, sama rekomendasi. Sebelum dia masuk ke sini, itu dia ngecek dulu dari adaptive adjustment. Jadi datanya diperbarui dulu dari sini. Nanti kalau hasilnya bagus,
kesininya pun akan bagus, karena kan dia menyesuaikan dengan data-data yang udah dikumpulkan dari berbagai user yang merasa hasil rekomendasi itu cocok atau tidak gitu. Nah, feedback ini tujuannya buat ngisi si learning data ini. Di sini butuh 3 entry-nya, ada fakta, rekomendasi, dan juga feedback. Di sini ngambil learning datanya nih, learning data JSON-nya. Terus di sini di append kalau misalkan ada data baru ya dari entry ini. Habis itu di save. Udah, nanti responnya cukup seperti ini aja. Nah, terakhir di run. Itu untuk backend-nya. Lalu untuk sisi front end-nya sendiri, aku pakai React.js ya, jadi biar ada tampilan web gitu. Nah, di awal ini aku nge-fetch buat bikin function ya, buat nge-fetch gitu, fetch recommend-nya. Karena ini backend, jadi otomatis harus ada endpoint yang jalannya, gitu. Oke, ini ada jurusan-jurusannya. Seperti yang tadi aku bilang, dia nggak bisa milih secara acak ya. Jadi udah ditentukan rule-nya dari awal. Terus ini juga ada inputan-inputannya. Dari budget, terus juga ada aktivitas dan lain-lain. Nah, di sini baru nampilin resultnya, rekomendasi laptopnya. Terakhir ada feedbacknya. Apakah dia feedbacknya positif atau feedbacknya negatif. Di sini ya. Oke, hasilnya kurang lebih kayak gini. Ini dari awal ya. Jadi di sini ada pemilihan jurusan. Nah, di sini ada banyak. Contoh milih bisnis, terus aktivitas utamanya tuh ada gaming, lalu range-nya misalkan 10-15 juta. Dapatkan rekomendasi. Nah, ini hasilnya. Jadi ini rekomendasi laptopnya. Ini fakta awalnya. Dia kan butuh buat gaming, jurusannya bisnis, dan juga budgetnya high. Terus, ini fakta akhirnya. Yang cocok tuh adalah ini. Karena dia butuh baterai yang awet, kategori high performance, dan lain-lain. Sehingga di akhir juga ada log inferensi. Jadi ini rule-rule-nya yang ditetapkan nih. Kalau dia jurusan bisnis, butuh baterai awet. Kalau dia jurusan bisnis lagi, butuh laptop ringan. Dan seterusnya sampai akhirnya ke laptopnya. Nah, di sini ada feedback juga, apakah cocok atau kurang cocok. Kalau misalkan cocok, nah dia bakal muncul, terima kasih atas feedback positif, dan datanya akan tersimpan di dalam learning data.json. Karena ini udah aku deploy ya, jadinya ngelihatnya nggak bisa langsung di VS Code di sini. Tapi kurang lebih seperti ini juga. Jadi aku perlihatkan di server, kurang lebih kayak gini. Ini udah di server ya. Sama persis dengan yang ada di sini, cuma bedanya jumlahnya. Ini jumlahnya udah banyak. Gitu. Oke, kurang lebih dari aku seperti itu. Terima kasih ya.